Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. David De Gea diprediksi bakal tersisih di era Rangnick. Sebuah peringatan diberikan Trevor Sinclair kepada David De Gea. Dia menilai sang kiper mungkin akan kembali menghuni bangku cadangan di era Rangnick. Manchester United kini memasuki lembaran baru dalam perjalanan klub mereka. Setan merah kini mulai ditangani oleh Ralf Rangnick. Rangnick diketahui memiliki gaya bermain yang berbeda dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dia lebih suka melakukan pressing ketat dan melakukan serangan balik cepat. Sinclair menilai gaya bermain Rangnick ini bisa menjadi tanda berakhirnya karir David De Gea. Well, David De Gea berpotensi tersisih di skuad Rangnick, ujar Sinclair kepada Talksport. Menurut Sinclair, gaya bermain Rangnick membutuhkan kiper yang bisa membangun permainan di belakang. Dia menilai David De Gea tidak memiliki karakteristik tersebut. Itulah mengapa David De Gea bisa dicadangkan oleh Rangnick. Sebagai gantinya, Dan Henderson berpotensi tampil di bawah Mister Gawang United. Kita semua tahu bahwa Rangnick suka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Jadi saya rasa dia lebih suka memainkan sweeper keeper. Sehingga waktu De Gea di United akan berakhir sebentar lagi, ungkap Sinclair. Pada kesempatan ini, Sinclair mengkritik performa David De Gea saat melawan Arsenal. Dia menilai sang kiper terlalu manja sehingga Emil Smith-Rowe sukses mencetak gol pertama Arsenal di laga itu. Terkadang Anda harus bermain sambil menahan rasa sakit. Apa yang De Gea lakukan kemarin jauh dari kata bagus. Dia membuat timnya mengalami kerugian karena tembakan Smith-Rowe bukan tembakan yang bagus dan bisa diselamatkan andai dia mau berjuang, ungkap Sinclair. David De Gea dan skuad Manchester United akan kembali bermain di Old Trafford pada akhir pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Crystal Palace di pekan ke-15. Pada laga ini, David De Gea kemungkinan bakal jadi starter. Pasalnya performanya terhitung cukup konsisten untuk musim ini. Inikah asisten manajer Ralf Rangnick di Manchester United berikutnya? Teka-teki mengenai siapa asisten manajer Ralf Rangnick di Manchester United mulai terjawab. Setan merah dilaporkan akan merekrut Gerhard Stuber untuk menjadi tangan kanan Rangnick. Rangnick sudah mulai bekerja di Manchester United. Rangnick saat ini tidak memiliki asisten manajer. Michael Carrick yang seharusnya jadi asisten manajernya memutuskan mundur setelah pertandingan melawan Arsenal kemarin. Surat kabar Inggris melansir bahwa Rangnick sudah menemukan calon asisten manajernya. Dia akan merekrut Gerhard Stuber sebagai juru taktiknya. Menurut laporan tersebut, Rangnick punya alasan merekrut Stuber karena sang pelatih merupakan tangan kanannya dahulu. Dia pernah bekerja sama dengan Rangnick di RB Leipzig. Dia menjadi pelatih tim muda Salzburg pada saat itu. Dia saat ini menangani tim MLS, New York Red Bulls. Performanya cukup bagus di sana sehingga Rangnick ingin membawanya ke Inggris. Namun laporan itu mengklaim bahwa United harus berkorban untuk mendapatkan jasa Stuber karena sang pelatih masih terikat kontrak di New York Red Bull. Dia masih akan menangani klub MLS itu hingga tahun 2023, sehingga United harus menebus sisa 2 tahun kontraknya itu. Manajemen United dilaporkan tidak keberatan dengan tuntutan itu. Mereka sedang mengupayakan agar Stuber bisa segera bergabung dengan tim mereka. Dalam konversi persnya, Rangnick mengatakan bahwa dia akan bekerja dengan tim pelatih yang ada di United. Namun dia akan menambah beberapa orang untuk timnya. Dia mengatakan butuh sekitar 2-3 staf baru. Namun dia mengakui situasi Brexit membuat proses perekrutan tidak bisa cepat. Gara-gara siu, Ronaldo bisa saja absen dalam debut Rangnick di Manchester United. Cristiano Ronaldo terancam absen dalam debut pelatih Ralf Rangnick di Manchester United saat melawan Crystal Palace di Old Trafford. Rangnick mulai melatih Manchester United pada Jumat 3 Desember. Setelah Michael Carrick mengundurkan diri, Crystal Palace akan jadi laga pertama Ralf Rangnick di Manchester United. Akan tetapi dikutip dari Mirror, Manchester United bisa tidak diperkuat striker andalan Cristiano Ronaldo saat melawan Crystal Palace nanti. Pemain berjuluk CR7 tersebut disebut cedera lutut. Cedera itu didapat Ronaldo dengan penyebab yang cukup mudah. Menurut Mirror, Ronaldo cedera lutut karena selebrasi siu yang jadi ciri khasnya ketika melawan Arsenal. Saat melawan Arsenal, Ronaldo jadi pahlawan kemenangan Setan Merah. Ronaldo mencetak gol pada menit ke-52 yang membawa United berbalik unggul 2-1. Setelah skor imbang 2 sama berkat gol Martin Odegaard, Ronaldo mencetak gol kedua pada laga itu lewat titik penalti di menit ke-70.
Setelah 2 gol itu, Ronaldo melakukan selebrasi siu ketika mencetak gol kemenangan. Sejumlah pemain United lain seperti Jadon Sancho dan Diogo Dalot ikut berselebrasi. Mantan pemain Juventus tersebut masih bisa melanjutkan permainan sebelum diganti Anthony Martial pada menit ke-88. Striker 36 tahun tersebut juga diklaim bisa berlari ketika masuk ke lorong menuju ruang ganti. Apabila harus naik meja perawatan, Ronaldo tidak bisa dimainkan pelatih baru United, Ralf Rangnick, melawan Palace. Dalam konversi pers baru-baru ini, Rangnick membantah akan menepikan Ronaldo karena tidak muda lagi. Absennya Ronaldo akan menjadi masalah tersendiri bagi Rangnick jika itu terjadi. Edinson Cavani sejauh ini masih belum pulih dari cedera. Selain itu, Mason Greenwood belum terlalu fit setelah sembuh dari COVID-19. Transfer Cristiano Ronaldo ke United diselidiki. Juventus telah mengungkapkan bahwa penjualan Cristiano Ronaldo ke Manchester United pada jendela transfer musim panas merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan laporan keuangan palsu di Turin. Pengadilan di Italia telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti kasus tersebut. Penjualan Ronaldo masuk bagian dari penyelidikannya. Selain itu, beberapa tokoh penting Juventus seperti Presiden Andrea Agnelli dan juga Wakil Presiden Pavel Nedved juga diinvestigasi. Munculnya kasus ini mengingatkan kembali skandal Calciopoli yang dialami si Nyonya tua. Tidak ada tuduhan baru yang dibuat. Juventus sudah mengkonfirmasi soal penjualan permanen di neraca per 30 Juni 2021 terkait nilai ekonomi dari penjualan pemain Ronaldo. Seperti yang sudah diungkapkan, perusahaan bekerja sama dengan penyidik dan perwakilan untuk mengklarifikasi semua aspek kepentingan yang diyakini telah bertindak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi dan sejalan dengan praktik internasional di industri sepak bola dan kondisi pasar. Ungkap dari Juventus. Juventus menyetujui penjualan Ronaldo senilai 14 juta euro kepada Manchester United pada bulan Agustus dengan kesepakatan termasuk bonus tambahan 8 juta pound sterling. Hanya saja, setelah adanya investigasi terungkap bahwa Juventus telah mencatatkan kerugian modal sebesar 14 juta euro dari kembalinya Ronaldo ke Inggris. Jorge Mendes selaku agen Ronaldo juga bakal dimintai keterangan. Dia akan ditanyakan bagaimana proses kepindahan bintang Portugal tersebut ke Old Trafford. Tinggalkan United, Jesse Lingard berpotensi bergabung dengan tim tajir melintir. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Jesse Lingard. Sang playmaker dilaporkan bakal cabut dari Manchester United untuk bergabung dengan Newcastle. Sejak awal musim kemarin, Jesse Lingard dilaporkan tidak bahagia di United. Ini disebabkan dia tidak mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain di skuad Setan Merah. Sang playmaker dilaporkan sudah membulatkan tekad untuk cabut. Meski Setan Merah kini memiliki manajer baru dalam diri Ralf Rangnick. Menukil dari The Times, Jesse Lingard bakal cabut dari United di bulan Januari nanti. Dia diberitakan akan menyeberang ke Newcastle. Menurut laporan tersebut, Newcastle sudah beberapa pekan terakhir berkomunikasi dengan perwakilan Lingard. Mereka sangat serius ingin memboyong Jesse Lingard ke St. James Park. Newcastle membutuhkan pemain yang bisa jadi pembeda bagi tim mereka, karena saat ini mereka berada di posisi juru kunci IPL. Jesse Lingard sudah terbukti mampu menghadirkan perbedaan saat di West Ham United, sehingga mereka menilai sang playmaker bisa jadi kunci mereka untuk lolos dari degradasi. Menurut laporan tersebut, Newcastle benar-benar serius ingin mengamankan jasa Jesse Lingard. Mereka memberikan tawaran yang menarik untuk sang playmaker. Dia akan diberi kontrak jangka panjang di Newcastle. Dia diberi kontrak berdurasi 4,5 tahun di St. James Park. Jesse Lingard juga dilaporkan akan mendapatkan gaji 100.000 pounds per pekan, di mana dia akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di antara pemain Newcastle saat ini. Menurut laporan yang sama, United tidak akan menghalangi kepergian Jesse Lingard. Mereka siap menjualnya ke Newcastle.